Oke, masih diskusi santai dengan Ketua PWI Kaltim, Bung Endro S. Effendi. Sekarang masuk di segmen ketiga, ini masih ya seputar dunia jurnalistik lah. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, masih seksikah profesi sebagai wartawan? Oke, kalau ditanya apakah wartawan masih seksi, justru saya mendapatkan request atau banyak permintaan mencari Iya. wartawan itu malah sekarang. Oh gitu? Iya, jadi seperti kemarin ada media besar dari Balikpapan minta carikan wartawan di Samarinda misalnya, atau di Berau. Kemarin saya juga dapat request, Mas carikan dong wartawan di Berau gitu. Saya bilang dulu nggak ada loh kayak gini gitu Iya, ya. iya. Bahkan sekarang terjadi kan, harus diakui wartawan itu bisa merangkap di 2, 3, 4 bahkan 5 media. Iya. Iya kan? Kenapa? Karena itu tadi ada dana besar dari pemerintah yang juga makin paham pentingnya kerjasama dengan Iya. media. Sementara media pun kewalahan, Kekurangan SDM. kekurangan. Kenapa? Karena hampir semua wartawan sekarang punya media sendiri kan. Iya, 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 kan iya. ada pergeseran. Yang dulu wartawan taunya cuman Iya. bikin berita, dengan adanya media media siber sekarang, Iya, semua wartawan punya media siber media gitu. sendiri. Sehingga ngapain aku kerja sama orang mending bikin sendiri gitu kan. Benar. Nah, sehingga pemilik modal pun bingung gitu kan. Ini wartawan ini siapa yang ngerjain gitu. Nah, kita punya kerjasama, ada duitnya, tapi yang ngerjain nggak ada. Jadi kalau ditanya apakah seksi, justru sekarang lah, Sekarang lah ya, di eranya. era uji kompetensi ini wartawan sedang dicari, apalagi yang dicari harus yang uji kompetensi gitu. Iya, iya. Saya pun misalnya sebagai wartawan utama udah kewalahan, saya bilang udah, saya udah punya media udah banyak, artinya eh, saya udah jadi pemimpin redaksi. Iya. Dewan Pers itu hanya mengatur setiap wartawan utama hanya boleh menjadi pimret di 2 media, 2 media. tidak boleh lebih gitu. Oke. Tapi faktanya kan bisa lebih, karena dalam artian kita hanya membantu mereka gitu. Ya sudah, saya bantu deh gitu. Tak awasi. Tapi nanti kalau sudah mediamu punya wartawan utama, silahkan diganti. Jadi seperti itu. Akhirnya ini kewalahan memang. Artinya memang secara profesi, secara hitungan bisnis juga ini lagi Iya, lagi ada. gede-gedenya Ada kebutuhan. pasarnya. Pasarnya Ada juga. pasarnya. Karena wartawan sendiri dia punya media, gampang bikin media gitu kan. Iya. Sementara kerjasama dari pemerintah juga besar juga gitu. Betul. Bahwa kemudian nanti apakah ini ada, pasti ada masanya, pasti semua ada masanya gitu. Ini sama terjadi ketika dulu di tahun 99 ketika reformasi, banyak tabloid bermunculan, Iya. lama-lama hilang. Nah, ini sama, ini media siber lagi banyak-banyaknya, nanti juga akan ada seleksi alam. Terseleksi alam. Seleksi alam. Betul. Pada akhirnya nanti yang bertahan adalah mereka yang profesional gitu. Itu aja. Artinya memang di sekarang lagi banyak-banyaknya perlu wartawan. Iya. Tapi rata-rata memang wartawan ini kan basicnya ya bukan dari jurnalistik ya kan. Iya. Maksudnya saya juga kurang tahu kalau kuliah jurnalistik itu apa, HI atau gimana ya? Ya ini gini, sekali lagi wartawan ini kan profesi terbuka. Beda Iya. kalau pengacara Oke. harus sarjana hukum. Profesional, oke. Guru pun yang bukan dari sarjana pendidikan masih Iya. harus ikut akta 4. Kata 4, betul. Dokter harus sarjana Iya. kedokteran. Iya, gitu benar. kan. Wartawan nggak harus, itu Iya. yang membuat kemudian bahwa wartawan ini profesi terbuka, sehingga kemudian Dewan Pers dan seluruh elemen pers yang menjadi bagian Dewan Pers kemudian membuat, ayo dong, apa bedanya yang profesional dengan enggak? Salah satunya adalah dengan uji kompetensi tadi. Bahwa ada wartawan yang mau ikut uji kompetensi, ya nggak apa-apa, silahkan. Iya. Kita juga nggak mewajibkan kok. Tapi bahwa kemudian ada instansi atau narasumber yang meminta itu, ya jangan marah. Betul. Nah, gitu. Itu pilihan. Misalnya Anda bikin rumah, ada tukang yang punya sertifikat kompetensi, ada juga tukang yang enggak. Iya. Ya silakan, Anda pilih yang murah atau yang mahal. Iya, Itu kan benar. Anda yang punya uang, terserah. Tapi jangan marah kemudian ketika dibangun oleh tukang yang baru belajar, dalam beberapa waktu rumahnya bocor Iya. misalnya, ya namanya murah ya kan gitu kan. Murah mau bagus. Iya. Nah, itu kembali ke situ gitu kan. Oke, artinya memang kebutuhan sekarang wartawan lagi banyak-banyaknya diperlukan. Nah, untuk UKW itu kan ada tingkatan ya, muda, kemudian madya, Madya, utama. utama. Itu rentang waktunya berapa lama?
Ya, untuk muda ke madya itu harus 3 tahun. 3 tahun minimal, oke. Itu artinya memberikan kesempatan untuk wartawan muda betul-betul tumbuh dan berkembang menjadi wartawan madya. Oh, itu alasannya ya. Oke. Alasannya itu. Oke. Kemudian wartawan madya ke utama itu harus 2 tahun. 2 tahun. Oke. Karena antara madya dan utama kan sudah tipis bedanya gitu. Karena dia sudah mulai mengerti manajerial redaksi. Kalau di muda kan dia pelaksana. Level redaktur lah ya. Ya, jadi kalau muda belajar jadi redaktur itu perlu waktu 3 tahun. Sementara kalau redaktur menjadi pemberi redaksi itu hanya perlu 2 tahun karena di situ diperkuat bahwa dia betul-betul sudah dianggap mampu menjadi pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana. Itu rentang waktunya di situ 3 tahun dan 2 tahun. Artinya ketika dia sudah pegang UKW muda, lewat 3 tahun, 5 tahun ke depan itu tetap nggak masalah atau ada masanya expirednya sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Bahwa itu masih luar biasanya Dewan Pers masih memberikan keleluasaan begitu. Bahwa nanti misalnya ada expirednya ya kita ikuti aja, kita lihat aja nanti. Karena begini, sebagai contoh begini, muda madya utama itu apakah dilihat dari berapa lama jadi wartawan? Enggak juga, betul-betul dilihat dari kemampuan dia. Saya ambil contoh waktu kita ada uji kompetensi di Balikpapan ya, di Balikpapan waktu itu. Di Samarinda juga pernah. Dia sudah jadi wartawan hampir 20 atau 30 tahun bahkan. Belasan tahun lah kita ambil. Dari 99 kayaknya. Tapi dia adalah koresponden. Oh. Nah, yang dia tidak pernah ikut di kegiatan keredaksian di kantornya. Ya nggak lulus gitu. Karena fungsi-fungsi manajerial dia nggak paham. Selama ini dia koresponden, taunya ngetik berita kirim, udah di situ aja dia paham. Batas itu. Tapi bagaimana editing, bagaimana perencanaan redaksi, dia nggak paham. Nah disitulah kelemahannya gitu. Sehingga ya memang level dia wartawan muda, hanya pelaksana saja. Kalau dia memang madya, ya dia harus mampu madya. Makanya ini teman-teman wartawan ya. Wartawan muda madya utama itu bukan senior junior, bukan, tapi seberapa mampu kita mengembangkan kapasitas kita. Soal kemampuan ya. Betul, soal kemampuan. UKW utama di Kaltim ini berapa sih? Ada berapa orang? Utama di Kalimantan Timur kalau sesuai data PWI ya, yang anggota PWI, saya nggak tahu yang organisasi lain. PWI itu yang pemegang sertifikat wartawan utama ada 64. 64. Ya, 64 orang. Itu bisa diasumsikan kalau satu orang punya 2 media berarti ada 120-an media idealnya. Tapi kan lebih dari itu. Faktanya Satu lebih dari itu dan ada juga wartawan utama yang faktanya 3 atau 4 wartawan utama yang dia berkumpul di satu media besar. Ya kan? Oh iya Kan ada wartawan utama tapi dia berada di media besar. Nah, tergantung dia mau dipakai kah namanya di media lain atau apa enggak kan gitu. Kalau secara bicara ideal, sudah ideal kah 64? Ya sangat nggak ideal. Kurang. Makanya kami pun PWI selalu berusaha membuat uji kompetensi. Makanya tahun ini yang sudah kita rencanakan itu ada 3 kali UKW, yaitu di bulan Mei dan bulan Juni, termasuk untuk wartawan utama. Dan tahun ini kami tidak mengambil jatah dari Dewan Pers. Karena kita melihat kalau itu kita ambil kesulitan nyari peserta. Kesulitannya gimana? Karena yang muda ke madya banyak yang belum memenuhi waktu tadi. Belum 3 tahun. Terus yang madya ke utama juga ada yang belum 2 tahun. Jadi kita tahun ini kita stop, tahun 2023 kita nggak ambil dulu yang dari Dewan Pers yang gratis. Kita pakai yang dana-dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota Samarinda. Dan nanti kabupaten kota juga ada. Nah, selebihnya baru tahun depan mungkin baru kita ambil yang dari Dewan Pers. Kalau penguji sendiri ada dari Kaltim? Ya, di Kaltim PWI ya, kita bicara PWI. Saat ini penguji yang sudah betul-betul penguji itu baru 2. Nah, jadi termasuk saya penguji, kemudian yang kedua ada Mas Wiwit ya, sekretaris PWI Kaltim. Kemudian saat ini ada lagi 3 orang yang kita sudah persiapkan menjadi penguji, tinggal 1 kali magang lagi. Jadi Bang Rahman itu tinggal sekali magang, kemudian Mas Sahab juga tinggal 1 kali magang, satu lagi Bang Velanan juga tinggal 1 kali magang. Kalau mereka sudah magang lagi sekali, nah makanya kita lakukan ini 3 kali UKW di Kaltim. Berharap 3-3-nya ini nanti magang di situ. Sehingga tahun ini kita harapkan clear Kaltim
PWI punya 5 penguji. 5 penguji. Iya. Kalau sudah punya 5 penguji, berarti mulai tahun ini di akhir-akhir tahun kita bisa bikin uji kompetensi wartawan tanpa penguji dari luar, dan itu lebih murah. Lebih murah. Karena tanpa tiket pesawat, Betul. tanpa hotel, ya kan kita pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Nah itu akan membuat biaya UKW menjadi lebih murah. Oh, oke. Kriteria untuk menjadi penguji itu apa sih? Kalau lembaga uji PWI kriterianya tentu dia wartawan utama, kemudian nilai ketika dia ikut uji kompetensi wartawan utama boleh dikatakan memuaskan, dan yang ketiga juga dia harus lolos fit and proper test gitu. Ada fit and proper Ya, test. ada ujiannya, ujian menjadi penguji. Jadi uji termasuk psikotesnya juga ada. Di masa saya sebelumnya yang malah lebih ketat, saya masih ingat di zaman saya itu ada 5 orang kita ikutkan ya, 4 kalau nggak salah. Ya cuman saya yang lulus gitu. Jadi ada 4 orang ini bahkan saya ikutkan 2-3 kali nggak lulus juga. Gitu. Nggak lulus juga. Karena yang diuji betul-betul adalah emosi kita ya. Bagaimana psikologi kita menghadapi peserta gitu. Nggak boleh kita main emosional kan gitu. Nah gitu. Kalau sudah main emosi, main hati, apalagi ada masalah keluarga dibawa-bawa saat menguji, selesai, nggak lulus-lulus. Alhamdulillah yang di sekarang ini kita ikutkan lagi 4 orang yang tadi Mas Wiwit, Mas Sahab, Mas Rahman, Mas Felanan. Mas Wiwit sudah duluan karena sudah 3 kali magang. Nah tinggal yang 3 ini lagi 3 kali magang, dan mereka juga harus bikin karya ilmiah. Karya tulis ya. Untuk bisa lolos jadi penguji gitu. Salah satu tesnya di situ. Salah satu tesnya juga. Artinya lumayan ini juga ya, ketat juga ya. Iya ada tahapannya. Jadi kita PWI pun berapa kali ngikutkan. Termasuk yang terakhir itu kita sebetulnya mengirimkan peserta itu 8 calon peserta 8 orang, tapi yang lulus cuma 4 gitu. Begitu. Oke. Tadi kembali ke misalkan ikut UKW nih, dari UKW Madya, dari Muda ke Madya, itu ada batasannya, harus 3 kali nggak gagal. Oh gini, kalau misalnya dia ikut uji kompetensi, kalau dia dinyatakan belum kompeten, maka dia baru boleh ikut UKW berikutnya setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Ya. Jadi misalnya saya ikut UKW hari ini, dinyatakan belum kompeten, besok ada UKW lagi, belum boleh langsung ikut. 6 bulan dulu setelah 6 bulan. Itu ya. Nah, jadi 6 bulan itu kita asumsikan peserta belajar dari apa-apa yang dia belum pahami gitu. Nah, gitu. Jadi nggak bisa langsung ikut. Even dia ikut misal di kota lain atau di penguji lain, datanya tetap jadi satu ke Dewan Pers, tetap ketahuan. Oh gitu. Ya. Oh baik-baik. Memang kontrolnya ada di Dewan Pers ya. Ya. Oke, ini bicara lagi soal IKN. Ya. Nah ini kan kesiapan profesionalitas wartawan di Kaltim ini menurut Bang Indro gimana? Ya, dengan adanya banyak tamu kunjungan ke IKN, itu sebetulnya salah satu cara wartawan di Kaltim mau nggak mau siap. Kan belakangan teman-teman wartawan ini sudah terbiasa kedatangan Presiden, Bapak Jokowi, tamu-tamu penting, menteri. Itu kan sebenarnya magang kita, magang Istana Negara kan. Nah, memang kita yang di Samarinda ini tidak terlalu merasakan. Yang sangat merasakan teman-teman di Balikpapan, yang memang tamu-tamu negara lebih banyak lewat Balikpapan, dan memang akses ke IKN lebih dekat dari sana. Lebih dekat, benar. Jadi kalau teman-teman wartawan yang di Balikpapan udah sangat terasa. Apalagi memang Polda di sana, Pangdam di sana gitu. Sehingga saya pun PWI ketika ada undangan Polda, Pangdam, ya saya alihkan ke teman-teman PWI Balikpapan. Jadi memang PWI Balikpapan tuh rasanya beda. Proses magang mereka sudah paham lah. Sudah. Soal cara meliput ring 1. Bahkan kalau misalnya ketika saya dapat permintaan, Pak kami ada kegiatan nih, ada kementerian yang nelpon saya misalnya. Di IKN kami butuh wartawan. Ya udah, butuhnya berapa, saya tinggal larikan ke PWI Balikpapan, tolong dikondisikan gitu. Nah itu selalu ada, lewat kita juga kadang-kadang. Jadi beberapa kementerian kemarin ketika minta dukungan peliputan juga lewat PWI, kita larikan lagi ke PWI Balikpapan. Jadi saya merasa udah sangat siap ya. Apalagi Pak Isran, gubernur kita juga sering bawa wartawan misalnya ke IKN. Ya, artinya itu kesiapan kita juga gitu. Oke, artinya juga dari
teman-teman juga sudah siap sebenarnya, dan sebagian proses juga Ya, sudah. yang bisa merasakan sebetulnya saya yakin teman-teman TV ya, teman-teman televisi yang Iya. selalu dapat penugasan dari Jakarta gitu, itu mereka pasti udah sangat siap, sehingga nanti kondisinya mereka sudah tidak kaget lagi gitu, ketika misalnya ada liputan-liputan nasional. Sama kita juga di PWI pun sudah ya mempersiapkan diri gitu, dalam artian PWI pusat ya harus mau nggak mau berkantor juga nanti Di IKN ya. di IKN, kecuali PDPRT-nya diubah gitu kan. PDPRT organisasi diubah baru boleh pindah kemana aja. Tapi kalau PDPRT masih menyebutkan bahwa PWI pusat harus berkedudukan di ibu kota negara, ya berarti kan harus pindah ke IKN. Mereka di sana akhirnya jadi cabang gitu ya. Iya, Kantor cabang. DKI, PWI DKI kan. Oke. Oke, menarik, Bu Hendro. Terima kasih waktunya. Tapi saya sih ada satu pertanyaan menarik sih. Yang saya tahu Bung Hendro pernah ikut Lemhanas, itu menurut saya sih luar biasa. Oh, Dari sekian apa yang non pemerintahan itu Iya, dan itu ya saya rasa sih luar biasa. Itu kenapa sih alasannya? oke, itu juga sebetulnya ya kalau dibilang nggak sengaja. Jadi begini, itu justru ketika saya ikut TOT. Jadi waktu itu saya ikut training of trainer untuk calon penguji UKW, PWI. Oh iya iya. Nah, kantor PWI dengan Lemhanas itu bersebelahan, di Kebon Sirih itu kan. Iya. Jadi gedung Dewan Pers dengan Lemhanas itu betul-betul sebelahan dinding. Nah, jadi waktu saya ikut pelatihan untuk menjadi penguji itu, termasuk psikotes, itu waktu itu Jumat. Iya. Nah, pas Jumat, dia bilang kita sholat Jumat di mana? Di sebelah aja di Lemhanas. Jadi di sebelah di Lemhanas itu ada Masjid Jenderal Sudirman. Saya sholatlah di situ. Nah, saya teringat waktu itu ada salah satu dosen Unmul yang ikut Lemhanas. Oh. Itu Dr. Rahmawati kan yang dari Vekon itu. Iya. Saya telepon lah, Ibu di Lemhanas kan? Oh iya Mas Hendro, saya lagi sholat nih di Masjid Lemhanas. Ya sudah saya turun, dia turun lah. Nah di situ saya kemudian dikenalkan oleh pejabat Lemhanas bagian seleksi pendidikan. Ngobrol lah masih di situ, dan beliau mengatakan memang ini udah lama loh PWI nggak ikut Lemhanas. Oh gitu. Emang diundang terus Pak? Diundang terus tapi jarang ikut. Kan orang-orang dulu misalnya Harmoko yang dulu Menteri Penerangan itu orang PWI dan itu alumni Lemhanas. Alumni Lemhanas. Iya, Pak Harmoko. Kemudian ada beberapa orang-orang PWI pusat di masa lalu yang itu rajin ikut Lemhanas. Nah belakangan nggak ada yang mau ikut gitu. Oh ya sudah Pak, saya coba cek ke sebelah. Jadi begitu saya pulang sholat Jumat, saya tanya di sekretariat PWI, ada ya undang Lemhanas? Ada terus Mas, tapi nggak ada yang mau. Lah kita nggak tahu kok gitu. Kita yang di provinsi kan nggak tahu. Nggak disonding ya. Ya udah deh, coba saya lihat anunya apa namanya syaratnya. Akhirnya saya di forward, udah saya coba deh daftar, saya coba ikut deh gitu kan. Oke. Saya coba ikut, saya daftar, ya ternyata juga lumayan fit proper testnya apa, psikotesnya lumayan, betul-betul persis psikotesnya itu soalnya dengan yang penguji PWI tadi. Dia bilang, ini sama loh anunya. Sama ya. Pantesan kok banyak yang nggak lulus gitu kan, karena lumayan standarnya berat juga ya di PWI. Jadi saya nggak kekeh jadinya psikotes. Dan saya ingat waktu saya ikut uji masuk Lemhanas itu ada salah satu pejabat di Kaltim yang juga ikut. Tapi saat itu ya saya nggak tahu lulus apa enggak, tapi saya nggak ketemu di kelas. Jadi hanya pas ikut tes, pas kelasnya dia nggak ada. Nggak ada. Nah, gitu. Wah, entah nggak lulus apa saya nggak tahu. Nah, memang di Lemhanas itu tahun 2018 yang diterimanya 100 orang. Iya. Dan ada kalau tahun 2018 itu ada dua angkatan, 57 100 orang, 58 100 orang. Nah, saya di 57 100 orang itu, di antara 100 orang itu ada 14 yang non ASN. Nah, jadi termasuk saya. Jadi ada dari KONI, dari Persatuan Gereja gitu ya, kemudian dari SKK Migas, dari BPJS, dari ada 14 lah ya, termasuk dari partai gitu. Nah itulah kita bergabung dalam 100 peserta. Jadi 100 peserta itu 14 non ASN, ada juga 10 orang dari negara sahabat. Jadi dari gitu ya? Ya dari Singapura, Malaysia, Timur Leste, Zimbabwe, Nigeria, sama saya lupa itu ada beberapa dari negara lain, Sri Lanka ada 2 orang bahkan. Nah
Baru sisanya 24 sudah orang lain, 55 itu TNI Polri, sisanya baru ASN. Jadi yang dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, ada yang dari daerah itu dinas Kepala Dinas Peternakan Jawa Tengah kalau nggak salah. Nah itulah 100 orang yang selama 7 bulan kita di sana. 7 bulan 7 bulan betul. asrama. Iya di Lemhanas. Kita di Lemhanas itu kita ditempatkan kita punya kamar masing-masing kayak di hotel gitu. Di setiap kamar ada kamar mandi di dalam, ada ranjang, ada kulkas, dipinjemin laptop, ada wifi Indihome masing-masing satu. Wow. Itu selama 7 bulan. Dan kunjungan ke luar negerinya waktu itu saya ke Turki juga, ke Ankara, tapi lebih banyak di Ankara. Dan di Turki kita ke Akademi Polisi, kemudian ke pusat industri pertahanan militer di sana, kemudian kita ke tempat pembuatan pesawat tempur mereka gitu. Jadi itu tur yang Luar biasa pengalaman ya. Ya itu tur yang nggak mungkin dijual itu, karena itu antar negara kan ya. Antar negara. Itu sudah pernah Bang Hendro tuliskan pengalaman itu? Boleh atau enggak? Ada yang kalau yang masuk di industri pesawat apa itu nggak boleh Memang semua. nggak boleh ya? Nggak boleh rahasia ini rahasia ya. negara. Rahasia negara Tapi kita ya. kita masuk bagaimana mereka membuat pesawat tempur, bagaimana mereka membuat helikopter, Oh gitu. terus bagaimana strategi mereka itu. Sempat kita naik ke pesawat ke kendaraan taktis mereka, kita diajak naik segala macam. Ada. Biasanya kan naluri wartawan kan ketika ada yang ini, Ya nulis sih, cuman fotonya nggak ada gitu. gitu ya nggak boleh ya. Nulis lah, jadi cuman fotonya nggak muncul. Foto yang nggak gitu, muncul. iya. Oke, baik. Terakhir Bang Hendro, pertanyaan dari saya, setelah dari PWI mau jadi apa sih? Hipnoterapi? Ya kalau hipnoterapi itu kan hanya dalam tanda kutip awalnya untuk diri sendiri. Oh gitu, Ya, siap. karena dulu saya punya ya mudah sekali kan Iya. manajemen amarah emosi itu yang nggak bagus. Nah dengan adanya hipnoterapi saya ternyata banyak belajar Betul. dan bisa membantu banyak orang. Yaitu istilahnya untuk membantu aja ya, bukan kerjaan utama. Iya. Gara-gara itu juga saya kemudian disuruh jadi tour leader untuk umroh. Gitu kan. Itu kayaknya nanti kita ada podcast Iya, khusus oke. buat ini deh, hipnoterapi ini. Terus Karena menarik lalu ini. apa terakhir? Banyak memang yang sampai sekarang yang nawarin jadi caleg, jadi masuk politik, masuk partai gitu. Iya. Diterima? Ya nggak terima istri saya kayaknya. Jadi Belum siap kayaknya. ya, artinya gini, kita udah bahagia gitu, kita udah Oke. nyaman. Apa sih yang dicari? Iya. Oke. Nah sehingga saya mungkin lebih memilih nanti ke jalur akademisi aja. Akademisi. Jadi, makanya saya lagi kuliah S2 di UNC untuk punya SIM lah ya. Iya. Kan nggak mungkin kita ngajar di kampus kalau S1. Betul. Jadi harus punya ijazah S2, makanya saya lagi nyusun tesis sekarang ini di UNC. Harapannya ya bisa bermanfaat untuk banyak orang, biarlah di akademisi saja. Oh gitu ya. Nah, Oke, siap. Tapi memang nanti saya todong lagi nih, kita kupas soal hipnoterapi. Hari ini cukup di PWI dulu gitu. Boleh, Karena boleh. banyak memang bahan yang bisa dikulik dari Bang Hendro nih. Oke, terima kasih waktunya Bang Hendro Sama-sama. di Studio Nusa 1. Mudah tidak jerah, kami undang lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Sip.